الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام والإشهاد وصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به والمسلمين في الدار آمين. وفي الحديث أيضا: إن الإيمان يبدو في القلب لمعة بيضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدو في القلب نكتة سوداء ثم تزيد حتى يسود القلب كله. أسأل الله العافية والوفاء على الإسلام لنا المسلمين. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kata Nabi, al-iman yabdu fil qalbi lam'atan baydah. Iman itu tampak di dalam hati itu adalah setitik yang putih, titik putih. Summa tazid, kemudian bertambah itu titik, tambah lebar, hatta yabyadul qalbu kullu, sampai menjadi hati itu putih semuanya. Wa innan nifaq yabdu fil qalbi nuqtatan sauda. Sifat kemunafikan itu juga tampak di hati nuqtatan sauda, ibarat setitik hitam, titik hitam. Tsumma tazid, kemudian bertambah itu sifat kemunafikan tersebut, hatta yaswaddal qalbu kullu, sampai hati tersebut menjadi hitam keseluruhan. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya keimanan itulah menjadikan patokan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan abadi atau tidak. Karena di akhirat itu cuma dua, neraka abadi atau surga abadi. Ada yang neraka sementara, ini untuk orang-orang beriman tapi dosanya lebih banyak dan tidak dapat ampunan dari Allah. Maka yang seperti ini yang penting ada imannya, maka dia nanti akan masuk ke surga selamanya, walaupun nanti mampir dulu ke neraka. Sehingga disebutkan neraka, di antara macam-macam neraka itu ada neraka jahanam, yang di situ liusotil mukminin, untuk orang mukmin yang banyak maksiatnya. Yang perlu kita perhatikan adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan mukmin. Itu aja. Sehingga tugas berat untuk setiap kita itu menjaga iman kita itu. Kalau sudah Anda meninggal dalam keadaan beriman, maka bahagia. Walaupun seumpama terlampau banyak dosa,
Karena meninggal dalam keadaan beriman itu, kalau mungkin nanti masuk neraka, maka tidak sampai abadi. Dalam suatu hadis Nabi menguatkan hal tersebut dengan sabdanya, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka seseorang yang di hatinya terdapat keimanan walaupun sekecil atom, kecil betul. Mungkin kalau kelihatan di kegelapan itu kayak kunang-kunang, cuman ada cahaya imannya, ada cahaya imannya itu ada, maka akan keluar dia. Tapi kalau sudah iman nggak ada sama sekali, maka abadi di neraka. Permasalahannya, sudahkah kita beriman? Itu yang pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan lisan, tapi dengan introspeksi. Sudahkah kita beriman? Karena iman ini beda dengan Islam. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua orang bisa melakukan. Tapi rukun iman itu ada 6. Dari sini kalau sudah kita ketahui rukunnya aja beda, berarti Islam iman ini 2 perkara yang beda. Ada orang dohirnya Islam, tapi kita nggak tahu hatinya kayak apa. Karena keimanan itu yang merasakan adalah hati. Jadi keimanan itu yang merasakan adalah hati. Sehingga disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ini langsung jawaban dari Allah. Artinya klaim keimanan ini nggak bisa diketahui hanya dengan ngomong beriman, nggak bisa. Katakan ya Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami sudah Islam. Islam ya, sholat ya, syahadat ya, muslim Anda. Tapi iman sih belum, betul. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum masuk ke hati kalian. Keimanan belum masuk ke hati kalian. Dari sini, dari ayat tersebut kita bisa mengambil bahwasanya amaliyah Islam seseorang itu, dia sholat, dia puasa, dia syahadat, mungkin dia sarungan juga, kopiahan juga, itu tidak serta-merta langsung dihukumi fulan beriman, tidak. Karena iman soal hati. Iman ini soal hati. Karena itulah setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu kewajiban atau melarang dengan suatu larangan, pasti diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang ditekankan yang beriman, karena nggak bisa melaksanakan kewajiban dalam keadaan kesendirian kecuali orang yang beriman. Ini dimatikan aja. Ya, jadi tidak bisa seseorang itu melakukan perintah-perintah Allah atau menjauhi larangannya, ya,
kecuali jika dia beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman, maka dia beramalnya pas depan orang. Ketika depan orang, baru dia beramal, baru dia mengerjakan ketaatan. Pas kesendirian, nggak ada itu semua. Ya, ketika kesendirian itu tidak mengerjakan. Dan inilah sifat orang munafik. Munafik itu mengamalkan amaliyah Islam, tapi hatinya nggak ada iman. Hatinya nggak ada keimanan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mensifati orang-orang munafik dengan firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri malas-malasan. Jadi ketika dimatikan kipasnya, matikan. Ya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan atau mensifati orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka itu berdiri menuju sholat, maka mereka berdiri malas-malasan. Mereka berdiri malas-malasan. Kenapa? Karena terpaksa. Karena terpaksa. Kemudian lanjutannya yura'unan nas. Ciri kedua, mereka ini pamer kepada orang. Pamer dengan amalnya biar dinilai sebagai muslim. Biar dinilai sebagai muslim, maka mereka ini menampakkan amal. Ya, itu sifat orang munafik. Kalau kesendirian tidak beramal sedikit pun. Tapi kalau ada orang baru menampakkan amalnya dia. Sifat yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kapan itu? Waktu kumpul orang aja zikirnya. Waktu orang kumpul baru zikir. Pas sendirian nggak zikir. Karena tadi zikirnya dia hanya agar dinilai sebagai muslim di mata orang. Biar dianggap muslim. Itu aja. Kalau sendiri nggak zikir. Yang seperti ini Allah buka sifat mereka itu dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang munafik tidak manfaat sholatnya, nggak manfaat syahadatnya. Kenapa? Karena hatinya nggak percaya Allah. Hati dia ya tidak percaya akan adanya Allah dan Rasulullah sebagai Nabi itu nggak percaya. Karena itulah sifat munafik ini sangat berat. Bahkan Allah mensifati orang-orang munafik nanti itu di neraka paling bawah, melebihi ateis, melebihi Yahudi, Nasrani, melebihi. Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tingkat paling bawah daripada neraka. Tingkat terbawah. Ibarat kata kalau oven itu paling panas, paling bawah, karena dekat api. Paling dekat api itu orang munafik. Dari sini bahayanya sifat munafik. Nah, iman ini itu kalau tidak dipelajari, gak bisa seorang itu beriman. Kalau hanya dapat warisan sebagai muslim dari orang tua, gak bisa orang itu dianggap beriman. Karena itulah keimanan atau kepercayaan itu setelah mengetahui. Ada iman pada Allah? Iya Ustaz. Apa yang Anda imani dari Allah itu? Ya gitu, repot.
Yang gitu tuh sudah, ini nggak beriman. Ya maaf, ucapan dia beriman itu nggak ada faedahnya nih. Ya, orang-orang menganggap dia beriman itu nggak ada faedahnya. Karena ini yang penting di sisi Allah, iman apa enggak itu. Karena itulah mempelajari ilmu tauhid fardu ain. Siapa Allah, apa saja sifat-sifat wajibnya, itu kenali. Ketika kita mengenal Allah, maka muncul kepercayaan kepada Allah. Gak cukup iman pada Allah, ada iman yang kedua kepada malaikat-malaikatnya. Iman. Siapa itu malaikat? Ketahui. Gak cuma ngerti nama malaikat sekian tanpa ada mengetahui secara detail. Jadi itu semua dalam ilmu tauhid ada. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta yang terakhir beriman kepada qada dan qadarnya. Kalau sudah 6 ini Anda pelajari, terus Anda resapi di hati Anda yakini, maka itulah namanya iman. Dan iman itu naik turun. Ada kalanya orang itu ketika maksiat berarti imannya turun. Percayanya dia akan dilihat oleh Allah menurun. Di antara iman kepada Allah itu iman bahwasanya Allah Maha melihat. Karena wajib Allah itu Maha melihat. Ketika Anda bermaksiat dan Anda kayak seakan-akan luntur atau berkurang, iman Allah itu melihat Anda. Coba Anda yakin Allah melihat Anda, gak mungkin Anda maksiat di depannya. Ketika Anda maksiat sementara Allah melihat Anda, ini yang repot. Jika disebutkan iman itu berkurang ketika seorang itu maksiat. Dalam suatu hadis di Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina. Ketika dia berzina itu dia beriman tidak. Ulama mengatakan ketika seseorang melakukan dosa, iman dia dicabut. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan perbuatan maksiat, meninggal waktu teler, meninggal waktu judi, meninggal waktu zina, naudzubillah, itu wafat su'ul khotimah. Karena waktu itu iman dia dicabut. Waktu maksiat itu iman dia tercabut. Karena itulah hati-hati dengan akhir yang buruk. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya cara untuk menggapai husnul khotimah itu kayak apa? Yaitu caranya kerjakanlah segala perbuatan yang engkau ingin meninggal di waktu berbuat itu. Ngaji, sholat, dzikir, hadir pengajian. Kerjakan itu, continue terus, pindah dari satu amal ke amal yang lain. Sehingga seumpama Anda meninggal, terjadi itu di waktu baik. Dan tinggalkanlah semua perbuatan yang Anda gak suka meninggal waktu itu. Main gaplek meninggal. Ya, waktu judi meninggal. Tinggalkan hal-hal yang Anda gak pengen meninggal waktu itu. Waktu pacaran meninggal. Hati-hati, wafatnya nggak baik. Karena kita nggak tahu kapan datangnya Israel. Coba janjian enak, ini nggak ada janjian. Sehingga khawatir orang-orang yang dia menganggap enteng dosa, kapan habis maksiat nanti istighfar, sholat tobat selesai. Repotnya pas maksiat dicabut nyawanya. Ini yang mengakibatkan dia su'ul khotimah. Karena itulah dalam hadis ini Nabi bersabda, iman itu ibarat kata titik putih di hati. Bertambah terus. Dengan apa bertambahnya? Bertambahnya dengan istiqomah beramal soleh.
Disebutkan wa innama yazidul iman bil mudawamah 'alal a'mali shalihah. Iman itu bisa bertambah terus dengan istiqomah beramal soleh dan memperbanyak amal soleh dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu akan bertambah iman tersebut sampai menjadi seluruh hati dia ini putih. Titik 1, 2, 3, 4 sampai seluruh hati jadi putih. Itu namanya hati yang penuh iman. Iman ini ada tingkatan. Kalau sudah sampai puncaknya, maka namanya yakin. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, al-iman, al-yakin huwal imanu kulluh. Yakin itu adalah iman secara utuh, keseluruhan. Orang yang yakin gak ada ragu. Orang beriman masih ragu. Saya kasih contoh nih. Kita semua beriman, rezeki kita itu sudah diatur. Kita ini sudah beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Termasuk iman kepada kita, iman kepada ayat ini. Kalau Anda nggak percaya iman ini, nggak percaya ayat ini, bisa kafir. Na'udzubillah. Karena iman itu keseluruhan, Pak. Nggak bisa pilih-pilih. 6 harus semuanya. Kurang 1 nggak beriman. Dan cuman iman bisa ragu. Iman itu bisa kemasukan keraguan. Saya beriman, Ustaz, rezeki sudah diatur. Rezeki itu tidak akan kemana, beriman. Cuman kadang-kadang masih ragu, itu iman. Iman ini kalau bertumpuk-tumpuk sampai jadi yakin, nggak ragu lagi. Orang kalau sudah nyampe level yakin, nggak ragu sedikit. Itu yakin ini yang dikejar. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran pernah meminta sesuatu kepada Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku. Aku ingin melihat bagaimana cara Engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah bertanya balik, qala awalam tu'min. Ya Ibrahim, apakah engkau enggak beriman kalau aku itu menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, iya ya Allah, aku beriman. Cuman walakin liyatma'inna qalbi. Aku ingin hatiku ini sampai level tumakninah. Artinya yakin. Aku pengen sampai yakin ya Allah. Di sini kata ulama tafsir, Nabi Ibrahim, beliau itu sudah nyampe level yakin, tapi yakin secara ilmu. Ilmu yakin namanya. Saking kuatnya ilmu beliau sampai sudah nyampe level yakin. Tapi beliau pengen level yang di atas ilmu yakin. Namanya ainul yakin. Yakin karena melihat. Sumpama, saya kasih contoh nih. Ya, zaman dulu itu nggak ada foto, nggak ada video. Ya. Itu zaman dulu kita mendengar dari seluruh orang-orang yang datang dari tanah suci Mekah bercerita Ka'bah itu bentuknya kotak, warnanya hitam. Semua yang datang dari Mekah bilang gitu. Nggak ada satupun bilang bulat, nggak ada. Dari ratusan orang yang bilang gitu, maka tertanam di hati, saya yakin Ka'bah itu bentuk kotak dan warnanya hitam. Itu namanya ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Nah, ketika Anda ditakdirkan untuk berangkat ke sana, Anda melihat langsung bentuk Ka'bah sesuai dengan kabar dari orang-orang yang dulu pernah ngabari Anda ketika pulang dari haji atau umroh. Baru Anda ainul yakin. Yakin karena melihat. Ini lebih kuat levelnya daripada ilmu. Ketika Anda mendekat ke Ka'bah, Anda sentuh, Anda ciumin itu Ka'bah, baru nyampe level hakul yakin. Karena itulah hakul yakin itu nanti di akhirat
Ya, kita ini sebesar apapun masih level ilmu yakin. Karena hal-hal yang gaib bisa kita lihat nanti di akhirat. Baru kita nyampe ilmu yakin bisa. Nabi Ibrahim ingin melihat di alam dunia bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Beliau ingin cepat-cepat nyampe level ilmu yakin sementara masih di dunia. Ini sudah di atas iman. Karena itulah iman para anbiya, para nabi itu setiap hari naik terus. Beda kalau kita, manusia selain para nabi itu bisa naik, bisa turun. Bisa kurang, bisa bertambah. Berkurang dengan maksiat, bertambah dengan ketaatan. Orang yang sangat banyak maksiatnya dan jarang melakukan ketaatan itu bisa jadi habis. Karena itulah Nabi bersabda, al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan yang terus-menerus itu ada pertanda kekufuran. Sehingga orang kalau maksiat tanpa ada tobat, tanpa ada amal taat, maksiat bisa jadi naudzubillah ditutup akhir hidupnya dengan suul khotimah. Karena itulah dalam hal ini keimanan ini sesuatu yang dirasa bukan diamalkan. Tapi seseorang nggak bisa mengamalkan dengan ikhlas tanpa iman. Kalau mengamalkan karena takut dicap nggak muslim, banyak. Oh, saya biar dianggap muslim saya beramal, banyak. Orang munafik seperti itu, tapi imannya nggak ada. Wa man nifaq, adapun kemunafikan itu bertambah, kemunafikan itu titik-titik hitam di hati itu dengan amal-amal buruk. Seperti apa? Seperti meninggalkan yang wajib, nggak sholat, dia nggak pernah mencuri, nggak pernah judi, nggak pernah zina, cuman nggak sholat. Nah, kadang-kadang kita ada ya teman di kantor atau teman di pasar, orangnya baik, Ustaz, seneng bantu, seneng ngasih, tapi nggak sholat, itu buruk, Pak. Hati-hati ya. Kadang kita, Masya Allah ini orangnya seneng bantu kita, seneng nyapa. Kalau ada yang minta bantuan dia itu nomor satu, cuman nggak sholat, itu buruk. Hati-hati. Jangan sampai hati Anda cinta pada dia. Khawatir Anda memaklumi nggak sholatnya. Kalau sudah Anda memaklumi nggak sholatnya dia, Anda nganggap nggak sholat itu nggak apa-apa, dan itu membahayakan hati Anda di akhirat. Itu membahayakan hati Anda. Padahal di dalam hadis Nabi bersabda, man taraka sholatan wahidah kutiba ismuhu ala babi jahannam. Barang siapa meninggalkan satu kali sholat wajib, maka nama dia tertulis di pintu neraka jahanam. Gak mandang, oh ini sering sodako, oh ini sering ini, gak mandang itu. Yang penting gak sholat, absen dia tertulis. Hati-hati. Bahkan dalam hadis yang lebih ekstrim lagi, Nabi pernah bersabda, ahdu ma bainana wa bainahum as-sholah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir cuma sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat langsung kafir. Ini sabda Nabi. Hati-hati. Zaman sekarang saking seringnya, banyaknya sekitar kita ini nggak sholat jadi lumrah. Sudah apa-apa. Sing penting orang ini baik. Hati-hati. Perasaan Anda menganggap baik orang tersebut dimurkai oleh Allah. Anda menganggap orang bejat ini baik, itu Allah murka. Karena Anda mencintai orang yang Allah benci. Jangan membawa hati seperti itu menghadap Allah. Ketika Anda tidak membenci apa yang Allah benci, malah justru cinta karena kebaikan dia kepada Anda, hati-hati. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al lidzalimin aliyya yadan. Ya Allah, jangan sampai ada orang zalim yang berbuat baik kepada saya.
wa yuhibbuhu qalbi, khawatir hatiku cinta pada dia. Kalau sudah cinta sama orang dolim, repot. Minimal dia akan memaklumi kedoliman orang itu. Panti asuhan seumpama yang donatur tetapnya ahli korupsi, ini yang repot, Pak. Donatur tetapnya ahli korupsi, sehingga wis apa-apa wis korupsi, yang penting nyumbang. Ya, ketika Anda seperti itu, berat di akhirat. Berat. Nabi itu berlindung, jangan sampai ada orang dolim berbuat baik kepada saya. Khawatir hati saya cinta dia. Karena sudah sifat manusia itu, dia pasti cinta kepada siapapun yang berbuat kepadanya. Itu sifat manusiawi. Semua orang seperti itu. Tapi masalahnya yang berbuat ini siapa? Ya, hati-hati ya. Kemudian wartikabil muharramat. Sifat munafik itu bisa bertambah dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Pertama, anggap kecil, dosa kecil. Hati-hati. Kata ulama, la tahkirunna shaghiratan innal jibala minal hasra. Jangan remehkan dosa kecil. Gunung itu dari kerikil ya. Kerikil yang jutaan jadi gunung. Kita nganggap nonton haram kecil aja, Ustaz. Kecil aja. Tapi tiap hari continue nabung, ngomong kotor kecil aja, Ustaz. Yang penting bukan mencuri. Ya. Kecil, tapi numpuk-numpuk jadi gunung. Hati-hati. Sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang mukmin itu melihat dosanya seperti gunung di atasnya yang kapanpun bisa menimpa dia. Sumpek dia, kalau dosa itu sumpek. Sumpek, ya Allah, diampuni apa enggak dosanya? Diampuni. Itu orang mukmin. Dan orang munafik memandang dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Cuman lalat. Lalat aja diusir selesai. Itu munafik. Sehingga mari periksa. Jangan lihat orang lain, lihat diri Anda. Apakah kita ada sifat seperti itu? Kalau ada, segera diperbaiki. Segera diperbaiki sebelum ajal menjemput. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, man aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Barang siapa yang berbuat dosa akan diletakkan di hatinya satu titik hitam. Fa in taba suqila qalbu. Kalau dia bertobat dari dosa itu, maka cemerlang lagi hatinya itu. Wa illam yatub, tapi kalau dia enggak tobat, zada dzalik, bertambah titik-titik hitam itu. Hatta yaswadda qalbu, sampai menjadi hitam seluruh hatinya. Dari sini kadang-kadang kemaksiatan itu, khususnya mandang haram ya. Nabi SAW pernah bersabda, an-nadhrah sahmun masmum min sihami iblisil barjum. Pandangan haram itu ibarat panah yang beracun. Anda bertobat, istighfar, tapi namanya panah beracun, racunnya tetap ada di hati. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Waktu sholat muncul lagi itu gambar. Kadang waktu baca Quran muncul lagi itu gambar. Kenapa? Racunnya masih ada. Anda bertobat, tapi racunnya belum hilang. Itu memandang haram. Ya. Jadi hati-hati dalam hal tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim maka masih. Itu ron ini apa? Titik hitam itu. Rana ala qulubihim, ada titik di hati mereka disebabkan amal mereka berbentuk maksiat. Ron ini titik. Tambah sering jarang tobat, tambah banyak itu titik. Di antara pengaruh hati yang hitam itu meremehkan tobat. Bis kapan nanti, belum tua Ustaz, mumpung masih muda. Meremehkan taubat. Di antara bentuk hitamnya hati.
dan sulit mendapatkan nasihat. Sulit dapat nasihat. Sama seperti anggota wudhu yang banyak capnya. Air itu sulit masuk. Kecuali digosok dulu itu baru masuk. Sehingga air taubat gak sampai ke dalam hatinya. Fala syai'a asyarru wa adhar 'ala al-insan fid dunya wal akhirah min ad-dunub. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya pada seseorang di dunia atau di akhirat daripada dosa-dosa. Wala yakadu yakhlus ilaihi su'un wala makruhun illa min jihatiha. Kebanyakan keburukan yang didapat seseorang di dunia atau di akhirat, kesialan-kesialan dia itu rata-rata penyebabnya adalah dosa. Rata-rata. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian daripada musibah-musibah, itu disebabkan apa yang kalian kerjakan daripada maksiat. Itu disebabkan apa yang kalian kerjakan daripada kemaksiatan. Ini di dalam surah Asy-Syura. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mawas diri dari maksiat, dan kalau sudah jatuh kepada kemaksiatan segera bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa niyatin shalihah wa ala ma nurhi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa fil akhirati ma nahdha bil khair wa fi kulli syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qina bir ridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.